Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islawati Syam, jurusan Ilmu Kelautan, Stambuk 073 2019 0027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai instrumentasi kelautan, khususnya pada pasang surut. Ketika teman-teman berkunjung ke daerah pantai atau laut, teman-teman akan melihat gerakan permukaan laut kadang naik dan kadang juga turun. Nah, ketika naik itulah disebut dengan pasang, ketika turun itulah disebut dengan surut. Jadi, pasang surut adalah pergerakan naik dan turunnya permukaan laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Pada pasang surut ada 3 hal yang saling berinteraksi, yaitu bumi, bulan, dan laut. Penyebab terjadinya pasang surut yang pertama berdasarkan teori kesetimbangan. Teori kesetimbangan berhubungan dengan rotasi bumi, revolusi bulan terhadap matahari, dan revolusi bumi terhadap matahari. Kedua, teori dinamis. Teori dinamis berhubungan dengan luas dan kedalaman perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar. Ketiga, berdasarkan teori dinamis. Teori dinamis berhubungan dengan bentuk topografi dasar perairan, lebar selat, dan bentuk laut. Menurut John Kerr tahun 1964, ada 3 tipe pasang surut. Yang pertama, tipe diurnal. Artinya, dalam sehari terjadi 1 kali pasang dan terjadi 1 kali surut. Kedua, tipe semidiurnal. Artinya, dalam sehari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut pada tinggi yang sama. Ketiga, tipe campuran. Pada tahun 1830, alat yang digunakan untuk mengukur permukaan laut adalah tiang pengukur atau staf pasang. Tiang pengukur adalah alat utama yang digunakan dalam pasang surut kurang lebih selama 150 tahun. Teknologi telah berkembang memungkinkan informasi mengenai pasang surut dapat diakses secara jarak jauh dan secara real time. Adapun alat-alat yang digunakan dalam pengukuran pasang surut, yang pertama adalah tide staff. Tide staff ini adalah alat yang sangat sederhana karena terbuat dari bahan yang sederhana. Dan alat ini terbuat dari papan yang memiliki ketebalan 1-2 inci, lebar 4-6 inci, dan ketinggiannya harus di atas penanggung papan surut. Dan pada umumnya memiliki skala sentimeter atau meter. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu dengan menempatkan pada daerah yang ingin diamati mengenai naik turunnya permukaan laut. Kemudian selang beberapa menit dicatat berapa pergerakan naik turunnya permukaan laut. Kemudian dijadikan data pasang surut. Adapun kekurangan dari alat ini, datanya masih secara konvensional, artinya datanya masih secara manual, dan penempatannya itu haruslah berada pada reliefnya rata. Adapun kelebihan dari alat ini, alatnya masih pengoperasiannya sangat mudah dan bahannya sangat mudah. Kedua, alat pengukuran pasang surut kedua yaitu floating tide gauge. Alat pengukuran pasang surut yang otomatis ini memiliki prinsip kerja berdasarkan
pelampung yang bergerak yang terikat dengan alat pencatat. Adapun cara kerja dari alat ini, yang pertama, laut akan masuk ke daerah pelampung. Kedua, pelampung akan bergerak secara vertikal. Ketiga, katrol akan berputar. Keempat, stylus yang terikat pada katrol akan mengikuti gerakan katrol. Stylus itu adalah alat yang mirip seperti peda kecil yang berfungsi untuk mengusap komputer. Kelima, semua pergerakan katrol akan tergambar oleh stylus. Alat pengukur pasang surut yang ketiga adalah Prosser Tatgauss. Alat ini adalah alat jenis ukur tekanan yang memiliki kerja secara otomatis, di mana alat ini hampir sama dengan alat pelampung, tetapi dia tidak memiliki katrol dan tali, melainkan menggunakan pipa yang berisi udara. Adapun manfaat mengetahui data pasang surut, yang pertama adalah dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mematangkan lokasi ikan. Misalnya, jika terjadi pasang, ikan akan terbawa oleh arus dan berada di pesisir pantai, dan jika terjadi surut, ikan akan berada di pinggir pantai. Kedua, dapat dijadikan sistem tambak. Ketiga, dapat dijadikan sebagai wahana air. Keempat, dapat dimanfaatkan oleh para petani garam. Misalnya, jika terjadi surut, para petani garam akan mengumpulkan garam yang sebanyak-banyaknya, kemudian dijadikan kristal, dan kristal itulah yang akan menjadi garam. Kelima, dapat digunakan oleh para nelayan untuk mengetahui kapan kapal bersandar dan kapan kapal untuk berlabuh. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.